A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hadana lidinil qawim wa hadana lidinil qayyim wa bayyana lana siratal mustaqim wa ja'alana min ibadillahi sholihin min ummatil khairil bariyah ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzurna fi musibatin wa akhlifna khairan minha wa akhlifna khairan minhu. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tsabbithu. Almarhum Bapak Haji Hartoyo birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulullah nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Bersama-sama tak henti-hentinya adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani waqtaini min waktu salat. Ada beberapa hadis sahih menyebutkan tentang ketetapan waktu salat. Hada min hadani, ketika Malaikat Jibril diperintah Allah untuk menunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW tentang waktu-waktu salat. Maka waktu luhur pertama malaikat datang ketika tergelincir matahari. Itulah ayat menyebutkan aqimus salat liduluki syams. Kedua datang ketika bayang-bayang suatu benda sama atau berlebih sedikit. Asar datang yang pertama, hari pertama ketika bayang-bayang benda sama. Jadi kalau benda ini kasih begini, kemudian bayang-bayangannya itu di sini, kemudian kita robohkan sama atau lewat sedikit, berarti itu awal atau permulaan sholat asar. Rasulullah kemudian malaikat Jibril datang hari kedua pada waktu matahari pas akan tenggelam. Kemudian maghrib seperti itu disebutkan juga dalam hadis di matahari terbenam. Kalau di sini bengkak merah di barat, berarti kurang lebih 1 jam 60 menit kurang lebih. Ahli-ahli hisab menyebutkan itu. Isya hari pertama ketika mega merah hilang. Kemudian hari kedua ketika akhir malam. Kemudian subuh terbit fajar hari pertama, malaikat Jibril turun. Kemudian hari berikutnya ketika matahari terbit. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antaranya itulah waktani min waktu sholat. Waktu sholat. Jadi tadi adzan itu permulaan waktu sholat. Sampai nanti waktu asar, itulah yang disebut dengan sampai nanti akhir waktu maghrib, itulah yang disebutkan waktu asar.
Jadi waktu sholat bukan 1 detik. Ada orang mengatakan sholat di awal itu afdol. Itu hanya pendapat orang, bukan ketetapan syariat. Semua waktu yang Allah tetapkan itu afdol, sesuai dengan syariat. Baik sekalian, salam dan salam semoga tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada seluruh umatnya. Insya Allah sampai kepada kita yang hadir tempat ini, dan insya Allah terkhusus kepada keluarga duka Ibu Haja Kartin Ahmad. Hari ini Ahmad berada di awang-awang, ya, dari yang berhajat, dari yang sekarang sudah berada di taman surga, dan yang memberikan sambutan pemerintah. Ahmad. Dan anak serta cucu. Itu saja. Teristimewa kepada almarhum Bapak Haji Hartoyo, yang sampai saat ini saya pandangi kemarin fotonya di undangan itu, ketika Bapak Ustadz datang ke rumah. Perkiraan saya, perasaan saya, almarhum ini masih duduk dengan Ibu Haji ketika meminta manasik, mau berangkat haji, ya, terus sampai kepada putrinya mau berangkat umroh, sampai juga putra putrinya menikah. Itu beliau menurut saya termasuk muta'aliman, orang-orang yang mulia yang mempelajari agama. Dan kepada kita semua, duriah-duriah kita, sampai kepada duriah kita hingga akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Dan sampai kepada seluruh muslim muslimat, mukmin mukminat, al ahya minhum wal amwat. Yang saya hormati, saya muliakan pemerintah Kota Bitung, Kelurahan Bitung Timur, tadi sudah hadir dan memberikan sambutan Ibu Titi Ahmad. Yang saya hormati anggota dewan kita Bapak Haji Ramlan Ifran bersama Ibu Haja, dan saya ucapkan mohon maaf sekali lagi pada waktu saya dimintakan untuk memberikan tausiah dan doa dari Ibunda. Saya ada kesibukan di luar daerah, Pak Haji Ifran, bukan menolak Pak Haji. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua Kerukunan Jawa Satya Bakti, Bapak Arab Sinaba, yang saat ini kurang sehat tapi alhamdulillah hadir. Karena saya juga minta maaf sama Pak Ketua ini, saya diundang juga oleh beberapa tokoh dari KKJ bahwa sebentar kita nyambut Gubernur Jawa Timur yang bersowan di Sulawesi Utara. Tapi saya dari tadi malam saya juga ceramah bersama staf khusus gubernur, jadi kurang istirahat. Mungkin juga nanti mau mantau anak-anak tahfiz sampai mungkin 8:30. Jadi saya mungkin tidak bisa hadir, ngapunten. Dan seluruh kerukunan keluarga Jawa yang hadir pada saat ini, dari Bali sampai Jakarta, yang tergabung dalam kelompok-kelompok Jawa. Yang saya hormati Bapak Ustadz Maskur Al-Ma'muni, yang pada saat ini alhamdulillah Allah berikan berkah dan rahmat kepada beliau, umur panjang, sehat, setelah kemarin menyelesaikan magisternya
Maka pada hari ini adalah hari jadinya. Ya, Ustadz Maskur punya hari jadi. Ya. Yang keberapa? Yang jelas beliau ini masih sehat walafiat, macam masih muda ya. Sekarang beliau sudah yang ke-66, luar biasa. Saya saja yang masih jauh dari beliau, asam urat sudah 15. Saestu nih, saestu itu otutul lemah. Benar itu. Yang mudah-mudahan Ustadz diparingi keberkahan hidup, dunia akhirat dan sekeluarga. Yang saya hormati Bapak Haji Nurdin Duke bersama Ibu pemerintah tadi. Saya dengar-dengar kok siapa ini Pak Tuan tidak dihormati. Solupas tuh ini. Pura-pura lupa di sini Pak. Dia adalah palia. Saya hormati Bapak Dokter Zakir Hubulo, ini dokter saya sampai saat ini. Makanya itu saya tidak tanggung-tanggung walaupun asam urat 15. Bagi terus. Tadi ada bagi itu. Jeroan-jeroan di dalam ada bagi. Karena ada beliau. Benar ini. Asam urat hampir 15. Bapak Haji Ustadz Laweto bersama Ibu Haja yang saya muliakan, saya hormati Ibu Haji Ibu Haji Linda Wati Mamun Toharahap ya. Ibu Ustazah yang saya hormati, yang korik tadi, Ibu Ustazah Samsiah Nafiyah, Haja-haja dan haji yang hadir pada saat ini, rukun-rukun keluarga yang almarhum beramal di dalamnya, keluarga Ahmad Masiro, kerukunan Blitar, Setyabati, Margo Mulyo, Sido Mulyo, Sido Dadi, Sido Makti, Sido semua Sido. Yang ikuti. Ya. Ada Sido muncul. Ini semuanya ini saya hormati, saya muliakan, dan majelis taklimah BKMT yang ada pada saat ini, pengurus daerah, pengurus kecamatan, ranting dan permata dan seluruhnya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Subhanahu wa taala, teristimewa keluarga. Begini, hemat saya, ini ada dalam diri kita, pasti, cuma kemungkinan kita kapasitasnya berbeda satu sama lainnya. Almarhum ini, hemat saya tinggal di Empang itu 5 tahun pas. Dan beliau ini orang yang paling baik menurut saya. Dan ini pasti menurut orang lain semua juga begitu. Ya, bayangkan itu. Jadi saya selama berada di Empang dan juga sudah tidak di Empang, apa yang saya lakukan yang baik sampai saat ini beliau berada di alam barzakh, pasti beliau merasakan. Karena darah daging saya ini dari DP tahu. Pak, kalau saya di pasar itu sampai saya sembunyi-sembunyi, Pak. Ya, pasti dia mau kasih itu tahu. Padahal sembunyi-sembunyi mau. Pura-pura sembunyi saya, padahal memang mau ya. Dan itu tahu memang saat itu sampai saat ini, itu ikan yang tidak ada lawannya, ikan putih. Banyak pahalanya itu adalah orang yang jualan makanan. Saya ingat Pak Ustadz ini luar biasa. Apalagi orang kasih makanan macam Pak Haji Hartoyo. Ya, ini ibu ini selalu, ya minimal kalau ada orang beli ditambah. Nah, kita juga jangan suka-suka mau tambah-tambah, mau bangkrut.
Ini luar biasa. Baru dalam segi pergaulan juga beliau ini luar biasa. Ya, tidak membeda-bedakan orang. Semua orang dianggap sama. Ya. Begitu juga dalam hal menuntut ilmu. Ya, beliau ini sering datang sama saya di rumah saya sana. Semua yang dia lakukan, dia saat ini kakak kandungnya berada di tanah suci Mekah. Adik kandungnya, kakak kandungnya sudah almarhum kemarin di Girian ya. Adik kandungnya Bapak Haji Sugianto bersama istri berada di tanah suci Mekah melaksanakan ibadah umroh. Pak Haji dengan Ibu Haja tadi sudah call tadi video. Nah ini Sudah dijedah. luar biasa ya, sudah dijedah sekarang ini. Ini Pak Haji. Saya ingat betul bagaimana girangnya dia, semangatnya dia ketika mau berangkat ke haji dengan Ibu Haja datang di rumah, meminta manasik terus menerus. Itu saja sudah dijamin beliau ini adalah penghuni surga. Itulah kesaksian saya. Beliau mendapatkan kurang lebih 7 yang disebutkan dalam Al-Quran. Hanya 3 hal, dan ini semua ada pada diri kita. Kalau belum, segeralah pulang dari sini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ibu-ibu tahu iman? Iman di mana? Di pasar. Ada yang mengatakan iman di mana? Di masjid. Kalau di luar masjid tidak ada iman. Ya toh? Ya, Nabi mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Dan ketahuilah Allah itu meliputi semua makhluk dalam genggamannya, meliputi tempat dan waktu. Gitu ya. Makanya Allah mengatakan aina makanu, di mana saja engkau berada, disitulah Allah. Engkau dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, iman ini ada 6 rukunnya. Jangan dipantang, dipertahankan dan ditingkatkan. Karena ada kata-kata kita, pikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita yang menghancurkan iman, yang melamahkan iman, bahkan menghilangkan iman. Salah satu contoh yang menghancurkan iman kita, kita takut dengan bunyi cicak. Cuma kecil, tapi menghancurkan iman, Pak. Ya, mau pergi di Manado, ada cicak babunyi, berhenti, tidak jadi. Nanti mendapat cilaka, kata. Ini adalah ajaran Belanda yang diislam-islamkan sehingga orang Islam menganggap ini adalah ajaran Islam. Padahal Nabi menyebutkan barang siapa malam Jumat membunuh cicak 1 ekor dapat pahala 10. Karena apa Nabi Muhammad menyebutkan? Cicak itu musuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim dibakar api, cicak dia tiup-tiup terus kasih besar itu api. Ya, ini cicak ini memang kurang ajar. Kalau dia berbunyi 1 kali, cak, orang punya sugesti langsung lemah. Ya, karena dia melumpuhkan orang-orang yang, apalagi malam Jumat Kliwon, ada bunyi cicak, tutup rumah semua. Ini Pak Ketua punya kawan Noma ini. Orang Jawa paling takut cicak. Kenapa? Karena orang-orang tua kita menakut-nakuti dengan cicak. Inilah pendidikan yang keliru yang harus dirubah, yang ditanamkan Belanda 390 tahun belum terkeluar dari Indonesia. Ibu-ibu, makanya itu sekali setelah dengar ceramah ini sekali-kali jangan menakuti anak-anak kita dengan cicak. Begitu anak menangis apa dia? Tadi ya ada cicak itu, ada cicak. Perang praktik. Sehingga kita menjadi generasi cicak. Badan pai, otak juara 1 segala macam, tapi ada bunyi cicak, mohe. Ya, tahu mau takut. Ini hanya sugesti saja, Pak. Ya, yang tidak harus. Makanya itu sekarang ada orang mengatakan, oh Ustaz mengatakan apa? Hati-hati tuh. Kita so tahu. Bagaimana cicak coba bunyi-bunyi? Berarti itu Ustaz dukun. Karena pantangan keramat cicak itu hanya diajarkan oleh dukun-dukun. Kenapa dukun mengajarkan? Karena dia bersekutu dengan jin dan iblis. Yang ada percaya pergi di Jawa sana. Ada Mbak Yul, ada Tuyul, ada semua di sana. 1, waladina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wahajaru,
dan orang-orang yang hijrah. Saya yakin dengan begitu ini almarhum, kalau dia masalah agama, istilahnya orang Jawa bilang bungahnya. Bunga itu apa ya? Rasa senang yang meriah. Kalau saya khutbah di Masjid Agung, dari awal sampai akhir, Pak, ini kepala ini tidak pernah dia tundukkan. Dia terus begini terus. Muka senangnya kalau dia mendengar atau melakukan kegiatan-kegiatan agama. Dan itulah orang-orang yang hijrah. Ini saya sedahkan sedikit ini. Hijrah sudah tidak ada sekarang. Tetapi umat Muhammad akan mendapatkan pahala hijrah sampai akhir zaman. Walaupun kita tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Nabi menyebutkan apa? La hijratul ba'dal fath. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Walakinal jihadu wan niyat. Ini umat Muhammad yang tetap berjihad dan tetap memperbaharui niat, memperbaiki niat, maka dia mendapatkan pahala hijrah yang sama dengan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jihad itu apa? Jihad di dalam Islam itu adalah kesungguhan kita dalam mengimani dan mentaati Islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi sahida. Hijrah. Kalau kemarin UIN Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, merilis, menetapkan dalam sebuah sidang, ya, makna hijrah, ya, setelah mengambil kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab modern sekarang dari berbagai macam rujukan. UIN Alauddin Makassar kemarin di situsnya menetapkan batasan tentang hijrah. Hijrah itu adalah berpindah. 1, tempat. 2, keadaan. 3, sikap. Jadi berpindah tempat, berpindah keadaan, berpindah sikap. Itulah hijrah. Berpindah tempat bagaimana? Ini almarhum menceritakan bagaimana awal hidup di Kota Bitung. Yang dulunya tidak seperti ini, Pak. Luar biasa. Pak Imam Masjid Al-Falah dan pegawai Sarak saya hormati. Di sini, Pak, di depan. Pak Imam di depan, Pak Imam. Di sini, Pak Imam. Ya. Sampai saya tidak dapat lihat tadi. Dari tempat yang tidak menguntungkan kepada tempat menguntungkan, dari tempat maksiat kepada tempat yang luar biasa. Ketika beliau berangkat haji, saya anggap beliau hijrah. Dan luar biasa senangnya beliau itu pulang dari haji, dan kakak beradik ini semua haji. Jadi inilah haji tahu. Kalau di Gorontalo ada tak haji binde, haji pale. Bukan yang paling top itu sana haji kando. Karena bisanya itu orang tukang jual kangkung, bahkan haji pertama dan anaknya dokter pertama itu adalah orang Batu Tinggi. Ya, hanya dia menanam kangkung berapa petak, Pak. Haji pertama di Limboto sejarahnya. Itu haji kando. Kalau sekarang Pak haji jagung. Ya, di sana pokoknya orang berlomba-lomba naik haji karena jagung itu luar biasa. Sing ada lawang betul kalau di Gorontalo. Pindah tempat, berpindah keadaan. Almarhum ini luar biasa. Keadaannya sudah sampai seperti ini. Saya sampai tidak percaya kemarin Pak Ustadz menyampaikan sudah meninggal, padahal beberapa hari sebelumnya beliau ke sana masih ceria. Luar biasa. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berpindah keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Orang dari sholat di rumah, sholat di masjid itu juga hijrah.
Orang yang belum sholat kemudian dia sholat. Orang yang sholatnya bolong-bolong kemudian sholatnya tidak pernah bolong. Itu hijrah. Baru hijrah sikap. Nah, sikap ini dari lahiriah dan batiniah. Hijrah. Setiap saat harus kita berhijrah. Karena apa? Iman seorang itu naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Makanya itu Nabi mengatakan walakinnal jihadu wan ya. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, dia itu adalah mujahid. Makanya itu di Gorontalo kalau kopiah begini kurang hebat. Makanya itu pakai kopiah keranjang begitu. Itu ciri khas Pak. Ya, kemarin saya ceramah pakai kopiah keranjang. Kalau tahu Pak Haji Nurdin dengan Pak Balhamos pakai keranjang, saya juga pakai keranjang. Sikap. Bagus sekalian. Hijrah yang kedua, jihad. Seorang ayah keluar rumah mencari nafkah. Satu, agar dirinya tidak lapar. Dua, agar dirinya tidak meminta-minta. Tiga, agar istrinya dan anaknya tidak lapar. Empat, agar anak dan istrinya tidak meminta-minta. Kata Nabi, fi sabilillah. Dia berarti sudah berjihad. Makanya itu seafdal sedekah adalah sedekah seorang suami kepada seorang istri. Istri dijamin masuk surga. Diperintahkan Nabi, silakan pilih pintu surga yang mana yang dia kehendaki. Ciri istri itu bagaimana? Satu, beriman kepada Allah, tidak musyrik. Dua, sholat 5 waktu. Tiga, melaksanakan puasa Ramadan. Empat, berbakti kepada suami. Dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan suaminya. Maka Nabi mengatakan, silahkan memilih masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Dan di dalam surga akan ada bidadari-bidadari yang melayaninya. Jadi yang dilayani oleh bidadari bukan hanya suami Pak, istri. Makanya itu suami-suami baik-baik. Jangan sia-siakan ini istri. Karena di akhirat nanti istri ini akan lebih cantik daripada bidadari. Walaupun di dunia dia pedeto, kaki Pak Maita, ya mapede semua. Jangan dihina kalau dia berbakti kepada suami. Karena pagi-pagi merawat suami, bayangkan ini suami. Dan ibadah yang paling tinggi pahalanya bagi seorang istri adalah melayani suami. Makanya itu istri-istri jangan menolak permintaan suami. Karena itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Pahala paling besar itu. Ya. 3 hal itu fi sabilillah, di jalan Allah, bi amalihim wa anfusihim, dengan harta dan dengan jiwa. Makanya itu ada kalau orang mengatakan enggak ada gunanya harta. Siapa bilang orang masuk surga harus dengan harta? Sampai harta ini menjadi rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat. Zakat itu dengan apa? Ya, dengan buku-buku. Sedekah dengan apa? Ya, siapa bilang? Orang naik haji dengan apa? Sampai manis tatok. Ya, orang yang mampu. Jadi disebutkan Al-Quran di sini bi amwalihim wa anfusihim. Dan ini memang betul sama Pak Haji ini. Pak Haji ini orang dermawan, sudah ke haji, sudah segala macamnya. Ya, semua majelis-majelis taklim dia ikuti, sedikit atau banyak selalu menderma dia dan seterusnya. Kemudian Allah janjikan apa orang demikian, dan insya Allah ada 3 kata orang ini ya: beriman, berhijrah, berjihad. Beriman, berhijrah, berjihad, di dalamnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Islam dan ihsan. Islam itu 5 rukun, ihsan itu 2 rukun. Dan dalam ihsan ini orang yang selalu menganggap dirinya berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang demikian yang pertama
a'dhamu darajat indallah. Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah, indallah. Jadi almarhum sekarang di alam barzah derajatnya tinggi. Ruhnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ditempatkan di tempat iliyin, di tempat yang paling tinggi. A'dhamu darajat indallah. Yang di sisi Allah itu adalah arsy, cahaya, dan para malaikatnya, dan yang disebutkan dalam Al-Quran. Semua itu di sisi Allah derajatnya masih lebih tinggi dari 3 keadaan seseorang tadi. Makanya itu yang pertama, iman ini jangan sampai lemah, jangan sampai rusak, ya, dimanapun dan kapan. Yang kedua, ulaika humul faizun. Pak Haji Hartoyo disebutkan dalam Al-Quran, te ulaika. Ini bahasa Pak Yaman. Ulaika itu maksudnya orang yang beriman, berhijrah tadi, berjihad, ya, sholat dan seterusnya tadi itu. Ulaika humul faizun. Allah berikan kepada mereka itu faizun, kemenangan. 2. Yang ketiga, yubasyyiruhum rabbuhum. Allah gembirakan mereka. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji, Nabi perintahkan kepada muazin, kalau waktu panas di Mekah dan di Madinah, tunda azan sampai matahari dingin. Disebutkan dalam riwayat, Nabi menyebutkan sampai bayang-bayang suatu benda menutup jalan. Baru Rasulullah perintahkan azan. Rasulullah bersabda, antara 2 azan dan iqamat, azan dan iqamat itu waktu makbul. Makanya itu disunnahkan kita sholat sunnah rawatib sebelum sholat sunnah wajib. Kalau waktu dingin, Rasulullah memerintahkan mempercepat sholat berjamaah. Kalau waktu subuh, jika dia musim dingin, sahabat memberikan kesaksian, ketika musim dingin Rasulullah mendirikan sholat bersama kami ketika kami semuanya sudah saling mengenal satu sama lain. Berarti perang. Kalau musim panas, sahabat menyebutkan Rasulullah mendirikan sholat bersama kami ketika kami satu sama lain belum mengenal. Berarti masih gelap. Itu waktu-waktu sholat seperti itu yang baik, dan aliman, muta'aliman dan seterusnya. Yang berikutnya, yang ketiga, yubasyyiruhum rabbihim. Pak Haji Suhartoyo sudah digembirakan oleh Allah. Makanya itu Ibu Haji, jangan cemburu. Digembirakan itu termasuk di sana sudah diterima dengan gadis-gadis cantik atas amalnya. Tapi nanti ibu ke sana, ibu yang jadi ratu nanti di sana. Kalau sudah ketemu. Disebutkan dalam Al-Quran, wattaba'u bil iman. Orang-orang yang mengikuti iman yang sama, satu keluarga akan berkumpul di akhirat di surga. Itu Pak. Itu firman ya, bukan kata-kata saya. Baru selanjutnya, birrahmati minhu. Diberikan rahmat yang keempat. Yang kelima, wardo'wan, dan diberikan surga. Kemudian yang keenam, wajannatin lahum fiha na'imu mukim, diberikan surga sebagai hak milik. Na'imu mukim, surga itu hak milik kita. Makanya itu tidak kita bergeser sedikit pun. Baru yang ketujuh, khalidina fiha abada, innallaha innahu ajrun azim. Dia kekal di dalam surga. Baru kemudian terus setiap saat diberikan tambahan pahala, terus pahala yang amat besar, yang amat besar. Sekalian, mudah-mudahan almarhum seperti yang Allah jadikan dalam Al-Quran ini, dan kita orang semua juga nanti cepat atau lambat akan diberikan Allah 7 keistimewaan ini, asalkan kita beriman, berhijrah dan berjihad. Artinya beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf saya. Ibu Haji sabar-sabar karena adik almarhum sekarang di tanah suci. Dan tentu doa ini juga sampai kepada kita semua yang ada di
Bitung. Dan ini Pak Ustadz, aturan batas umur 65 sudah tidak berlaku, karena saya di Bel Manasik dari Gorontalo, dari Bitung juga orang Manasik mau umroh. Hari ini juga ada dari Gorontalo yang umur 70-an banyak yang berangkat umroh. Hari Selasa kemarin dan hari ini berangkat umroh. Insya Allah aturan tentang umur haji juga tahun depan insya Allah sudah tidak berlaku, dan mungkin hanya berlaku pada tahun baru-baru ini, tahun yang ini. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan tidak berlaku. Amin. Karena itu yang berlaku itu adalah Arab Saudi. Sehingga Indonesia diprioritaskan insya Allah orang-orang yang sudah umurnya 60 ke atas, 70 ke atas insya Allah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahu walil haq. Wallahu wal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.